di desa-desa wisata. Iya. Jadi ini sejauh ini dukungannya untuk pariwisata di sini nih dari komunitas Terjal ini apa nih Pak? Oh ya, yang jelas desa wisata itu menjadi hidup ya. Satu contoh karena dari desa wisata itu juga dari apa ya, kayak dasawisma atau apa itu kan juga mendapatkan pendapatan dari teman-teman kita yang ngetrail itu karena membuatkan makan siang, kemudian dari warga juga pas kita ada trek yang sulit dia nolong, dan mungkin kita beri ya tips lah untuk kita nolong. Jadi ya banyaklah dari apa ya, manfaatnya dari teman-teman komunitas trail untuk di desa wisata. Kemudian mengenalkan, mungkin kan dari teman-teman juga, wah kita dulu kemarin ngetrail di desa ini begini kejadiannya. Itu kan desa wisata itu kan juga ikut terap ya. Betul. Jadi ya mengenalkan juga mungkin kepada wisatawan yang datang ke sini ya Pak ya, yang juga menyewa trail ya. Jadi tahu tentang desa-desa wisata di sekitar sini. Balik lagi ke Angker Stalk on Location Podcast Sejuta Cerita. Hari ini Nisa masih ada di Yogyakarta nih, di salah satu gunung hits di Yogyakarta. Bisa ditebak di mana? Di Gunung Merapi. Waduh, hampir lupa nih saking menikmati view-nya di sini, Nisa. Nah, kira-kira nih paling enak di Gunung Merapi ini kita explore pakai apa nih? Kalau jeep kan udah mainstream ya. Nah, hari ini Nisa mau ngobrol-ngobrol sama salah satu anggota dari komunitas Off-Road Trail, yaitu nama komunitasnya adalah Terjal. Boleh kita sambut langsung Pak Ogleng dari komunitas Terjal. Halo Bapak. Waduh Pak, ini tadi di jalan pakai ini langsung ya? Iya. Pakai motor trail ya? Iya, dari motor trail tadi. Walaupun hujan-hujan, saking pro-nya udah ini ya, santai kayaknya hujan-hujan pun ya. Ya, kita nikmati dunia ini dengan kebahagiaan. Waduh, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin Nisa mau tanya-tanya dulu nih Pak mengenai komunitasnya. Boleh dijelaskan nggak ini adalah komunitas apa? Untuk di Jogja kita ada yang dari trail itu namanya Terjal ya. Iya. Terjal itu singkatan dari Trail Rider Jogja Aliansi. Wah, gitu. Jadi ya, tapi di Terjal itu juga nanti ada yang main di ekstrim, maksudnya di trailnya itu kita mainnya di ya yang banyak resiko-resikonya lah, misalnya jatuh dan lain sebagainya seperti itu. Ada yang fun-fun juga banyak. Waduh, asik banget. Ini itu. Berdiri dari tahun kapan nih Pak? Komunitas? Kalau Terjal itu, kalau saya sebetulnya masuk di Terjal itu tahun 2001 ya. 2001 lama ya Pak ya? Tapi sebelumnya juga udah ada dari teman-teman itu. Iya. Namanya dulu waktu itu ketuanya namanya Pak Diduk itu. Di awal itu, kemudian beralih sampai sekarang untuk Terjal Jogja kita masuk di IOF 2x1. Jadi terjalnya kayak ada agak terhapus dalam tanda kutip ya. Terjalnya agak terhapus, tapi masuknya di IOF 2x1. Oke, ini anggotanya kalau Terjal sendiri ada berapa nih Pak? Kalau Terjal karena kita gabung dengan IOF ya, jadi ya hampir ya 1000-an lebih lah. Wah, mungkin banyak ya Pak ya? Iya. Itu 1000 itu masing-masing anggotanya harus punya motor trailnya itu tentunya ya? Ya mayoritas kita punya, pada punya ya. Tapi ada juga yang biasanya ngikut kita, misalnya kita nggak punya motor kita sewa. Oh bisa trail ya. Gitu bisa. Yang penting tetap satu hobi satu hati seperti itu ya? Iya intinya itu. Oke Pak, ini jadi tujuannya dibentuknya komunitas ini adalah untuk? Ya untuk biar kita seneng-seneng bareng gitu aja, biar apa ya? Ya lebih tertata lah ibaratnya, nggak main sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih kepada kekeluargaan sebetulnya, ke arah situ ya. Jadi yang satu hobi kita bersatu, kita main bareng gitu ya Pak ya. Oke deh. Nah ini sekarang Nisa mau tanya ke Bapak secara pribadi, kenapa sih suka motor trail ini Pak?
apa ya, yang jelas itu kita nikmati alam karena kita kan mainnya di terabas ya. Jadi kalau kita pakai jeep kan nggak mesti setiap apa jalan bisa kita lalui, tapi kalau kita pakai motor trail kan jalan sempit pun kita bisa naik. Seninya di situ. Lebih asik karena jalan-jalan sempit tetap bisa dieksplor gitu ya Pak ya. Bapak itu dari dulu mungkin ya udah lama suka motor trail ini. Emang kalau koleksi dari dulu apa gimana? Ya enggak ya, karena dari teman-teman ada saudara itu jadi tertarik, ada temen saudara saya punya trail itu Kak Jur. Wah kelihatannya kayak keren gitu. Ya jantan gitu aja. Lebih kelihatan jantan gitu kalau pakai motor trail gitu. Ya emang keren banget sih Pak bawaannya, kayak suaranya pun udah tadi Nisa udah coba nih Pak sama Bapak. Waduh. Itu tadi belum apa-apa ini. Belum apa-apa itu ya Pak. Udah ampun. Ya ampun. Jadi di sini komunitas ini aktivitasnya itu explore di gunung kah atau mungkin ada di kota kadang enggak. Kita ya kebanyakan kalau kita main tuh kan sekarang karena di Jogja ini kan karena sudah terlalu banyak motor trail ya. Jadi kadang juga kalau nggak kita ada dari desa-desa itu pada bikin kayak jalur, jadi kalau kita masuk ke area itu kita bayar. Jadi di setiap dusun kan untuk Jogja kan banyak yang namanya desa wisata sekarang. Jadi jadi kita masuk ke desa wisata itu, dari desa wisata itu biasanya udah membikinkan kayak trek trail. Nah, nanti kita masuk ke situ bayar berapa, kita dapat makan siang atau apa, kemudian treknya udah memang dibikinkan di situ, jadi tidak merusak lingkungan intinya itu. Jadi sudah difasilitasi biasanya muter-muter di area desa wisata. Iya, yang udah ditentukan. Ya. Jadi view-nya juga biasanya udah dibuat semenarik mungkin ya di sekitar ya. Memang ya. View jadi dan treknya ya. Cuma nanti kan biasanya dari desa wisata itu ada apa ya? Ada trek ini yang fun tuh maksudnya nggak begitu ya, cuman seneng aja. Nah, kemudian ada yang trek ekstrim di situ. Jadi dibagi-bagi ya Pak ya, mungkin buat yang masih pemula, tadi masuk pemula Kak Pak, yang nanti ada cuplikannya teman-teman. Itu belum pemula, itu baru pemanasan. Waduh, itu pemanasan, apalagi pemula, apalagi yang pro-nya ya Pak ya. Wah, itu paling ekstrim biasanya treknya kayak gimana nih Pak? Ya biasanya tanjakan tinggi. Biasanya kalau kita dari komunitas trail itu kan ada, kita bikin event itu nanti ada tanjakan berhadiah. Jadi yang bisa sampai atas dengan misalnya kaki tidak turun itu nanti dapat hadiah berapa juta turun, gitu. Selama tanjakan itu Pak ya? Ya tanjakannya juga ekstrim enggak? Ya, biasanya ada yang sampai sudutnya berapa tuh ya saking ekstrimnya? Ya ada yang kisaran 60 lah, 60 derajat bisa. Luar biasa loh Pak, keren banget. Itu ada resiko celaka kan ya pasti karena ini ekstrim. Satu, untuk kita motor trail biasanya kan kita juga safe, ada pelindung sini, pelindung sama kemudian untuk handguardnya dan lain sebagainya. Itu udah biasanya untuk yang ekstrim kita udah, kalau nggak safe nggak kita perbolehkan untuk naik. Oh iya, tapi kalau memang udah yang ada yang ekstrim, ada cerita-cerita lucu nggak nih Pak? Mungkin. Ya kalau saat melalui yang wahana ekstrimnya nih Pak. Ya banyak ya yang seperti itu. Intinya itu kalau di dalam trail itu, jadi kalau kita lihat temennya jatuh itu kita seneng. Kok temennya jatuh seneng Pak? Karena kita ini ya? Iya. Kenapa tuh Pak? Nggak tahu ya, mungkin sudah sejarahnya dari dulu dan harus kita lestarikan seperti itu. Karena berarti yang pro yang bisa lewat, yang jatuh nih berarti nih masih nanti kita ejek benar-benar, kita bully bareng-bareng. Kebersamaan ada di situ. Iya, kebersamaan. Itu yang nanti lebih mengakrabkan kita itu biasanya di situ. Nanti jadi kalau lihat temen ya misalnya jatuh, tapi kalau di dalam trail itu ada keistimewaan. Kenapa tuh Pak? Jadi kalau jatuh itu hanya ke bawah, jadi masih bisa diambil lagi. Iya, ke atas bawah dong Pak pastinya. Tapi itu biasanya
kalau yang Nisa pernah baca-baca, kalau trail itu udah keprediksi katanya treknya yang bakal jatuh atau Oh iya, ini. biasanya nanti kan ada yang tim seperti saya misalnya, Iya. itu kan sering bikin trek, misalnya, oh ini nanti kita lewatkan di sini lah, nanti kita juga udah kita prediksi, nah nanti yang trek ini banyak yang jatuh, nah nanti biasanya pada ngambil foto di situ, ya. Nanti Oh, yang iya. tempat pembuliannya di situ. Di sini nih diperhatikan ini Iya. pasti banyak yang jatuh nih ya. Iya, iya, seperti itu. Dan biasanya kalau kita bikin, kan kita kalau di komunitas trail kan ada tentang baksos ya. Iya. Baksos itu nanti ada trek yang benar-benar di situ memang kita bikin untuk memang tidak bisa dilalui. Misalnya pun Iya. bisa dilalui ya orang yang hebat lah seperti Wah. itu. Nah, nanti biasanya ditolong sama orang-orang kampung. Nah, dengan dia ditolongnya itu kita ngasih uang. Jadi orang kampung itu juga dapat pendapatan Iya, lah seperti betul. itu. Seperti itu. Iya, mungkin Untuk komunitas trail kita juga sering bantu misalnya ada pembangunan musola atau masjid atau mungkin Oh iya kah? santunan anak yatim. Nah, itu Gimana biasanya tuh Pak kegiatannya kayak gitu? kita apa ya nggak mesti ya. Jadi cuman misalnya dari teman-teman kan kita tersebar di DIY ya, ada yang di Iya. Wonosari, Kulon Progo, Bantul dan lain sebagainya. 1000 orang itu ya? Iya Pak? biasanya kalau di teman di daerah itu ada, oh ini tempat kita mau bangun musola, itu kita ngundang di grup WA atau mungkin di Facebook atau di Instagram. iya. Besok kita main di sini, kumpul di sini. Udah kita sediakan treknya begini-begini dengan uang masuk sekian, nah, Iya, seperti itu. disalurkan Ya, seperti disalurkan itu. untuk Jadi itu. nggak hanya menyalurkan hobi tapi juga menyalurkan Untuk perhatian sumbangan. untuk Iya, iya. sama ya seperti Betul, itu ya iya. Pak ya. Luar biasa loh Pak Mudi. Seperti kita waktu gempa Jogja itu untuk iya. trail ya. Ikut ya. Kelihatannya yang paling dominan untuk pemberian bantuan itu waktu 2006 itu ya dari komunitas trail. Luar biasa. Waktu itu untuk yang di gempa Bantul itu termasuk karena ya kita dulu udah terjun juga di sana waktu itu 2006 itu benar-benar ya yang bisa naik bisa sampai ke pelosok-pelosok hanya trail karena banyak jalan-jalan tumbang retak dan lain Iya, sebagainya. betul. Itu Jadi hanya memang trail. trail yang ini andalkan ya. Iya, saat termasuk itu ya. yang Merapi waktu almarhum Mbah Marijan itu juga trail kita terjun di situ untuk pemberian bantuan, kemudian mencari korban dan lain sebagainya. Insya Allah luar biasa loh Pak ya. Ini Pak, mau nanya, Iya. kan Bapaknya udah pro nih, udah bertahun-tahun main trail nih. Iya, iya. Nih buat teman-teman angkers yang nonton pasti kepo kan apa sih tips and triknya nih mengeksplor khususnya Gunung Merapi ini kan banyak yang ekstrim. Apa nih Iya. Pak tips and triknya Pak? Kunci satu, mantep aja. Karena kita ya biasanya kita udah tracknya udah kita bikinkan Iya. dan itu biasanya udah safe lah, aman-aman aja. Udah Jadi yakin. buat teman-teman yang mau ke Jogja pengen naik trail silakan nanti Iya. hubungi kita. Iya, boleh. Nanti Nanti Instagram- kita antar kita. Iya. Ya, Kasih ini ya, paket turnya juga ada ya Pak ya? ada ya. Jadi untuk yang pemula Pemula ada, ya. Buat yang langsung mau ekstrim Pak katanya Ada. ya Pak ya. Iya. Nanti Instagramnya di akhir video makanya nonton sampai akhir. Iya. Nah tadi udah ada tips and triknya berarti yang penting harus mantap aja ya Pak. Iya, Yakin mantap aja, gitu iya. Pak ya. Biasanya kan kita juga sebelum kita naik motor kan udah kita instruksikan ini begini begitu, safe-nya Iya. begini begitu dan lain Nah, sebagainya. udah ada dikasih tahu ya Pak ya Iya, arahan-arahannya cara-caranya, yang boleh dan tidak iya, ya. iya. Mm-mm. Ada pantangannya nggak nih Pak? Kalau lagi naik trail nggak boleh Ya. ini nggak boleh itu. Di Ya Gunung kuncinya Merapi. jangan main HP ya lah. Ya iya Pak. Gimana Pak main HP-nya Pak? Intinya gitu aja. Ya yang penting kalau naik motor trail itu satu air minum lah, karena memang kita Melelahkan betul juga ya, melelahkan. Pak. Ya kelihatannya naik motor trail tapi betul-betul Ya. ya dengan adrenalin itu kan memacu kita kadang juga Betul. melet-melet betul. Jangan kan yang seharian mungkin ya Pak. Tadi Nisa naik berapa menit aja udah haus teriak-teriak Pak. Ya, ya intinya seperti itu. Cuman ya memang ya tantangan lah. Iya. Dan kita benar-benar melihat alam yang asri, Iya. gitu untuk yang di kawasan Merapi. Jadi menyalurkan hobi sambil mensyukuri ada apa nih di Gunung Iya, Merapi betul. ini. Cuci mata juga ya Pak ya, Iya. yang hijau-hijau ya. Iya. Setelah bekerja seminggu penuh, Iya. hobinya disalurkan di weekend gitu ya Pak Betul. ya.
Nisa mau tanya juga nih Pak mengenai pengalaman paling seru atau yang paling berkesan buat Bapak selama bergabung di komunitas ini. Oh, atau pernah. mungkin ada cerita-cerita. Iya, pernah itu waktu itu tahun 2007. Iya. Itu kita bersembilan orang, itu kita off-road. Iya. Itu kita kehilangan jalan dan di situ benar-benar kita nggak tahu jalan. Jadi muter-muter cuma sampai Di situ mana terus. tuh, Pak? Di Merapi Barat. Wah, Di ada apa daerah Jurang Jeru. Nggak tahu ya, kita dari jam 5 sore sampai jam 9 malam kita belum bisa keluar. Muter-muter itu, Pak? Iya. Itu sampai kita bisa keluarnya kita telepon dari rumah Waduh. untuk dijemput di sini dengan kita apa? Belayer motor itu baru kelihatan, baru terdengar, oh ternyata cuma deket dari jalan. Hah? Ya apa ya? Ada apa tuh ya Pak? Ya nggak kira-kira? tahu. Yang jelas kita hilang gitu aja. Bisa gitu ya Pak? Ya selama kita itu? bersembilan orang. Iya pernah itu Tapi tetap kejadian. panik ya Pak ya kalau muter-muter Ya selama paling itu. besok nginep kalau pagi ya cuman gitu aja. Nyantai aja. Ya, tetap santai. Karena kita banyak orang kan Iya, gitu. iya. Ya, intinya itu. Jadi tidak panik, tetap santai, nikmati Ya, saja ya Pak, jadi ya. kalau ngetrail kuncinya satu harus bersama ya. Jadi iya. jangan Bersama. sendirian lah karena trek kita juga trek ekstrim kan. Iya. Kita kalau ada apa-apa jadi biar kita tahu kalau bisa misalnya celaka bisa ada yang nolong dan lain sebagainya seperti itu. Kuncinya itu. Kalau ngetrail jangan sendiri. Iya. Bareng-bareng gitu loh. Iya, benar. Jadi Jangan lebih seru kayak gitu. Iya pastinya dong ya Iya. Pak ya, ngetrail sendiri kan nggak ada partner kayak ayo Iya. gitu mungkin apa Dan gimana, ya Pak? enggak intinya apa? Misal kita jatuh pun nggak ada yang menertawakan. Serunya kan menertawakan. Iya, ya menertawakan temen yang jatuh itu. Aduh. Tapi tetap ternyata kunci dari komunitas ini adalah solidaritas Betul, ya Pak ya. kekeluargaan ya. Mm-mm. Oh iya, ini kan tadi sempat juga Bapak sebelumnya bilang kalau treknya itu di desa-desa wisata. Iya. Jadi ini sejauh ini dukungannya untuk pariwisata di sini nih dari komunitas Terjal ini apa nih Pak? Oh ya, yang jelas Punya ada. desa wisata itu menjadi hidup ya. Iya. Satu contoh karena dari desa wisata itu juga dari apa ya, kayak Dasawisma atau apa itu kan juga mendapatkan pendapatan dari teman-teman kita yang ngetrail itu karena membuatkan makan siang, kemudian dari warga juga pas kita ada trek yang sulit dia nolong, dan mungkin kita beri ya tips lah untuk kita nolong. Jadi ya banyaklah dari apa ya manfaatnya dari teman-teman komunitas trail untuk di desa wisata, kemudian mengenalkan. Iya, mengenalkan. Mungkin kan dari teman-teman juga, wah kita dulu kemarin ngetrail di desa ini, begini kejadiannya. Nah, Iya, itu kan jadi cerita. desa wisata itu kan juga ikut Perangkat. per-up, iya. Betul. Jadi ya mengenalkan juga mungkin kepada wisatawan yang datang ke sini ya Pak Iya, ya, yang betul. juga menyewa trail ya. Iya. Jadi tahu tentang desa-desa wisata di sekitar sini. Iya. Bagus nih Pak untuk Dan juga ada teman-teman yang apa mungkin punya uang lebih itu kan dia juga beli trail kemudian disewakan itu kan juga Oh gitu, Iya. bisa ya Pak ya. Bisa. Luar biasa loh. ya nambah pendapatan teman-teman lah. Iya, jadi tidak hanya tadi ya udah mulia ada bakti Bakti sosial, sosialnya, iya. ada menyalurkan hobinya, di sini juga menaikkan perekonomian orang di sini dengan Iya, menaikkan betul. wisatanya ya Pak Iya. ya. Luar biasa Iya. sekali Pak. Ini sih, kalau ini tadi udah yang happy-happynya, Nisa mau tanya, Iya. pasti selama yang berdiri komunitas ini pasti ada perdebatan seperti itu. Padahal kan kuncinya tadi solidaritas, tapi nggak Iya. mungkin nih Pak, nggak ada perdebatan kan di komunitas ini. Gimana sih cara Terjal ini tetap solid? Ya pernah beberapa kali ya. Misal kayak, wah saya nggak seneng sama si A, si B yang jadi ketua dan lain sebagainya. Ya tapi karena apa ya, satu hobi itu ya tetap bersatu aja. Ya misalnya selisih sedikit-sedikit ya Iya. biasa aja. Biar nambah gayeng, ya gitu aja. Oh iya. Itu. Ini kan motor trail ini termasuk yang mungkin ada yang kadang dimodif-modif ya Pak ya? Atau mungkin dari Ya, yang sudah dibawa? kalau Sudah bisa dulu, digunakan? ya biasanya dulu dari motor biasa misalnya, ya yang motor harian itu kemudian ada yang kita modif menjadi trail, kemudian ada yang juga yang sudah speknya trail, iya. kemudian ada juga sekarang yang punya uang lebih yang langsung datangkan dari luar negeri yang build up itu juga ada. Jadi
Ya Macam-macam. berbagai macam karakter lah Iya. di situ, masuk di situ. Jadi nggak ada misal kaya miskin ya. Kalau kita ngetril bareng ya intinya cuman, apalagi kalau yang udah build up kok jatuh, wah udah habis itu. Wah, itu harus- Dibully. Habis dibully dan habis dibenerkan. Iya, sih, betul. ya, motornya ya. Iya. Lumayan tuh Build pasti up kok apa ya udah build up kok jatuh, wah udah habis dibully itu. Habis dibully. Iya. Kalau motor itu berarti motor trail ini bisa termasuk dalam investasi ya Pak ya? Ya, Bisa sebetulnya naik nggak juga tuh bisa. harganya Pak ya? Kalau di modif-modif mungkin atau gimana? Ya biasanya tetap jatuh ya harganya ya. Dengan kita pakai motor biasa, kemudian kita modif, misalnya kita jual kembali itu mesti jatuh tetepan harganya. Iya. Karena modifnya itu lebih mahal biasanya seperti itu. Oh iya, waduh. Iya, dengan harga Tapi kan jualnya nanti ya. Tapi intinya apa? Hobi. Intinya seneng aja Iya, lah. karena Intinya ini seperti cari itu. seneng-seneng ya Pak ya, Iya. menyalurkan hobi tadi ya Pak Betul ya. ya. Luar biasa. Jadi nggak tentu, karena dengan yang standar itu misalnya, atau mungkin yang sudah memang dari speknya trail itu biasanya juga kita modif lagi untuk menambah ya, mungkin biar tambah kenceng, kuat ya, tambah kenceng ya begitu. Untuk Jadi nggak ada yang, intinya kalau motor itu ya sama lah mungkin dengan penghobi yang lain, motor-motor penghobi motor. Kalau udah dengan namanya apa ya, modif ya udah Iya. ngabisin uang lah. ngasih uang tapi ada rasa Tapi, puas ada tersendiri kepuasan ya tersendiri. setelah Iya. di modifnya itu ya Pak Iya. ya. Apalagi kalau skillnya bertambah tuh motornya udah Iya. udah paling keren nih di antara. Apalagi kalau yang motor lain. standar bisa ngalahin yang build up. Wah, kepuasan tersendiri Oh itu. iya. Ini buat teman-teman angker stok di Yogyakarta pasti kepo ya. Ini gimana sih? Udah mendengar kisah asiknya dari terjal ini, pasti pengen tahu gimana cara join komunitas terjal ini. Gimana nih Pak cara join komunitasnya Pak? Biasa yang penting satu penghobi suka trail, Suka trail? syukur-syukur punya trail. Syukur-syukur punya trail. Nah, kemudian biasanya kan di daerah-daerah itu ada memang yang sudah jadi anggota di IOF Jogja atau mungkin di Terjal, itu gabung aja teman. Kita besok ngikutin dong, kita ajakin gue ngetrail. Nah itu nanti udah nanti dengan sendirinya nanti dah kita jadi kenal satu dengan yang lain, nanti Iya, udah akrab ya, kita Pak. jadi satu ya. Itu seperti itu biasa komunikasinya lewat grup WA gitu ya Pak? Ya ada yang WA, ada yang Instagram, ada yang di Facebook, ada juga. Oke, ini terjal ini udah berjalan sekitar 21 tahun. Pasti Iya. sudah menjalani naik turunnya nih komunitas ini ya Pak ya. Iya. Antara mungkin kadang ada perselisihan dan lain-lain. Ada ujangan apa nih dari Pak Ogleng mungkin untuk komunitas lainnya? Gimana caranya bisa berjalan awet seperti terjal nih Pak? Wah, bukan kejangan ya sebetulnya. Intinya cuman apa ya? Jadi di kita itu ada yang udah misalnya udah nggak ngetrail lagi, tapi Iya. kita masih menjalin persaudaraan. Iya. Jadi masih kita sering beranjang sana. Misalnya ada kayak ya apa ya? Yang penting itu kita satu kekeluargaan, satu jalur gitu aja. Satu keluarga satu jalur, Satu ya, Pak. jalur, ya. Satu hati juga pastinya Iya betul ya Pak ya. ya. Di pecinta trail. Pecinta gitu aja. trail, Iya. intinya pecinta trail. Nggak Iya. punya motor pun nggak apa-apa, ikut aja dulu ya Pak ya. Iya, yang penting ikut aja. Tapi ya syukur-syukur punya motor ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kalau punya motor kan kita mau latihan sendiri, itu di samping rumah ada tanjakan begini lah latihan sendiri. Ya, Latihan biasanya sendiri seperti dulu itu. biar nanti kalau mau ke pro udah langsung bisa ikutan gitu Iya, Pak. langsung bisa ikutan. Atau intinya. mungkin di komunitas ini untuk yang awal-awal beginnernya ada pengelompokannya, mungkin sekarang tracknya beginner, yang beginner ayo ikut gitu. Enggak. Nggak gitu ya Enggak Pak? gitu juga. Ya intinya itu kalau yang udah senior itu ya misalnya ada yang baru-baru ya memang kita carikan track yang di situ susah dan kemudian kita bully. Intinya itu. Waduh, ini kayak memang keseruannya di situ. Ya ya, Pak? keseruannya memang di situ itu. Berarti itu biasanya orang jatuh-jatuhnya itu di yang pas apa batu-batuan atau Ya mungkin biasanya ada ya. lubang atau gimana? Biasanya yang kita takutkan biasanya yang turunan, karena turunan itu biasanya agak Lebih susah. sulit menjaga keseimbangannya. Betul Pak, ya. Dan itu biasanya kalau turunan kita harusnya kan berdiri. Iya. Nah, biasanya malah pada duduk. Nah, itu yang
letak biasanya kita jatuh di situ. Ngaruh ya Pak ya, kalau berdiri tuh biasanya lebih seimbang. Lebih ya, keseimbangannya lebih enak. Jadi misalnya pun nanti kita mau jatuh kan, motor kita lepas, sudah kita loncat seperti itu. Jadi kita enggak. Iya. Dan biasanya tanjakan itu juga posisinya kita harus berdiri. Oh, tanjakan pun harus berdiri. Iya, karena kalau kita duduk nanti kita mengatakan Mustang gitu. Jadi kita terbalik gitu. Waduh. Seperti itu. Oh, yang Bisa nanti kita kejatuhan motor itu sendiri. Oh, itu Iya. mungkin ya yang jumping gitu ya Pak ya? Iya, jadi kita naik motor, jadi kalau kita duduk kan keseimbangan ada, kemudian kita balik gitu Iya, motor. ternyata banyak juga nih tips and trick atau perintilan-perintilan yang mungkin nggak diperhatikan sama pemula. Ternyata nih kalau kata pronya tuh ada tips and tricknya. Turun tuh harus lebih menjaga keseimbangan ya Pak ya? Iya. Jadi biasanya lebih ekstrim ke gunung, ke sungai juga bisa ya Pak ya? Iya bisa. Melintasi kayak sungai kecil gitu ya? Iya, biasanya cuman kalau kita lewat sungai harus kita apa ya, kan motornya itu kita memang benar-benar modif untuk misalnya satu busi nggak boleh Oh iya betul. lebih rapat ya, karena kalau kena air nanti macet di situ. Kemudian ada yang saluran udara itu juga harus rapat juga seperti itu. Betul. Sama kalau kita seperti ini kan main hujan-hujanan, Ya. itu motor betul-betul kita shift betul untuk Gimana tuh, kelistrikan Pak, cara biar nggak shiftnya? konslet. Oh, bisa konslet Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak cara biar ininya? Ya, Apa yang nanti- diperhatikan ya kalau lagi karena kan sekarang cuaca lagi Hujan, hujan ya iya. Pak ya? Itu Ya, biasa dipersiapkan nih Pak kalau musim kayak gitu. ya yang biasanya yang apa ada lubang-lubang itu kita rapetin pakai lilin atau apa seperti itu. Ada lagi tuh tips and trick yang ternyata dirapetin pakai lilin Dikelistrikan ya, Oh, biar dikelistrikannya. menutupi bagian-bagian nggak boleh kena air gitu Ya, ya ya, Pak ya? ya yang nggak boleh kena air seperti itu. Tuh, berarti nih yang suka motor benar-benar harus gabung deh di sini biar tahu ya Pak ya. Iya. Hal-hal yang kayak gitu yang ternyata mendukung biar lebih seru lagi nih mainnya, lebih safety lagi. Nah ini karena tadi ya Pak sudah sempat di-mention, pasti udah pada nungguin Instagramnya nih Pak dari komunitas terjal ini apa? Untuk di Jogja di EOF 2x1 Yogyakarta. Oke, nanti juga akan ada di sini nih biar teman-teman gampang carinya. Ya. Dan jadi teman-teman yang mau join bisa hubungi ke Instagram itu ya Bapak Ya. ya. Oke, Bapak terima kasih Pak Ugreng untuk Sama-sama. waktunya Ya. dan terima kasih sudah mau berbincang-bincang di sini ngomongin komunitas. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton Anchor Stock Podcast ini di YouTube kami, ada juga di Spotify dan di Noise. Jangan lupa juga di subscribe akun YouTube kami, dibunyikan loncengnya biar bisa selalu tahu nih ada video baru apa sih yang keluar di YouTube kami. Jangan lupa juga di like dan komen nih mau komunitas apa lagi sih yang mau dibahas di Anchor Stock selanjutnya. Oke, terima kasih, mungkin cukup sekian ya Bapak Ya, untuk podcast sama-sama. kita hari ini. Dadah bareng Pak, terima kasih, dadah, sampai berjumpa lagi.